warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Romasari, NPM 1911080018, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 6. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Teknologi dan Inovasi BK, dosen pengampu Bunda Yurika Witazora. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan inovasi. Jadi pengertian teknologi informasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah IT atau Information Technology. Istilah umum untuk teknologi apapun yang digunakan untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi. TI sendiri merupakan seperangkat alat yang merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Contohnya bukan hanya dari komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, radio, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Selanjutnya pengertian inovasi. Inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis mengenai metode cara, barang-barang buatan manusia yang benar-benar baru yang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. 2. Selanjutnya perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Jadi perkembangan teknologi informasi terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, masa prasejarah. Dimulai dari zaman purba 3000 sebelum Masehi, pada zaman ini belum mengenal bahasa dan tulisan, di mana bertukar informasi dan melakukan komunikasi melalui gambar pada dinding gua, tebing. Kemudian menggunakan alat komunikasi dengan trompet dan tanduk binatang, asap, tumbukan batu, dan tulang. Yang kedua, zaman sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, di mana manusia sudah mengenal simbol-simbol seperti bangsa Sumeria menggunakan piktograf, bangsa Mesir kuno melukis simbol hieroglif pada kertas papirus, yang kemudian mengalami kemajuan menggunakan mesin cetak sederhana plat besi, penggunaan Morse, dan mengembangkan penulisan desimal. Yang ketiga, zaman modern 1900-an, di mana muncul televisi tabung hitam putih pertama, mengembangkan perkedoan dengan hypertext. Tahun 1946 muncul komputer pertama yang diberi nama ENIAC, mengembangkan transistor, menciptakan program surat elektronik email. 1973 internet sederhana mulai dikenalkan dan menciptakan provider pada tahun 1994, di mana internet sudah siap diperkenalkan kepada semua orang. Yang ketiga, urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam layanan bimbingan konseling itu penting. Jadi, urgensi sendiri berasal dari kata Latin urgere, yang berarti mendorong. Sedangkan pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi dalam TI dalam BK merupakan dukungan sistem, yaitu hal-hal yang mendukung jalannya suatu layanan BK pada pendidikan formal seperti sarana, prasarana, sistem pendidikan, sistem pengajaran, dan visi-misi sekolah. Dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu dikatakan penting? Jadi, inovasi dalam layanan BK itu penting karena inovasi sendiri dipergunakan sebagai media yang canggih yang akan mempermudah jalannya suatu pelayanan BK sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru BK atau konselor sekolah dalam menyajikan layanan BK yang dinamis, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dan menganggap bahwa BK ketinggalan zaman. Yang keempat, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Jadi, teknologi informasi merupakan segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, atau menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan membutuhkan. Bimbingan konseling sendiri sebagai salah satu komponen pendidikan dan juga memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI sendiri yang semakin canggih ini secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Dengan demikian, keberadaan TI tentunya dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, ada dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK, yaitu bagaimana cara menghalau dampak negatifnya.
TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung atau face to face dan banyak beredarnya berita bohong di internet. Dan bagaimana cara menghalau dampak negatifnya? Tugas seorang guru BK atau konselor untuk menghalau dampak negatif dari TI diantaranya adalah membantu perubahan tingkah laku konseli atau siswa dalam mereduksi dampak negatif TI yang menuju kondisi adekuat, sedangkan orang tua sebagai pendidik di rumah juga harus menanamkan akidah Islamiyah yang kuat untuk membentengi perubahan tingkah laku anak, terutama di zaman yang serba teknologi dan maraknya penyalahgunaan teknologi seperti video porno. Untuk itu diperlukan kerjasama antara guru BK atau pihak sekolah dengan orang tua untuk mereduksi dampak negatif media sosial di kalangan remaja. 6. Sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai? 5. Penguasaan teknologi. Dan jenis layanan apa yang bisa Anda berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut? Jika kita merujuk pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor (SKAKK), maka upaya profesionalisasi adalah harga mati untuk meningkatkan mutu layanan BK. Penggunaan TI adalah salah satu wujud upaya pengembangan kompetensi yang diharapkan mampu menunjang kinerja konselor dalam menampilkan kerja yang profesional dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Sebagaimana disebutkan pada poin 11, kompetensi profesional konselor dalam SKAKK, di mana konselor harus menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli seharusnya. Upaya peningkatan profesionalitas kerja melalui TI harus menjadi prioritas. Efisiensi serta efektivitas yang dijanjikan dalam menampilkan kompetensi sebagaimana yang dimaksud selayaknya menjadi pertimbangan yang mendorong peningkatan peranan TI dalam layanan yang diberikan kepada siswa sehingga konselor dapat memberikan layanan yang up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, keterampilan juga harus dimiliki oleh seorang konselor dalam mewujudkan penampilan seperti yang diharapkan di atas antara lain yaitu menurut Trianto 2006. Yang pertama, keterampilan menggunakan komputer, yakni bagaimana menggunakan komputer dengan berbagai operating system seperti Windows XP, Windows 7, Linux, Apple Operating System, serta Android. Yang kedua, keterampilan dalam menggunakan komputer sebagai alat untuk menulis, membaca, dan presentasi dengan berbagai program yang tersedia seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterampilan menyusun serta membuat program komputer sebagai penunjang layanan dengan menggunakan Visual Basic, C++, Fox Pro, dan sebagainya, serta aplikasi pemrograman database seperti Microsoft Access, Microsoft Excel, SQL Server, dan sebagainya. Yang keempat, keterampilan dalam mencari dan mengeksplorasi informasi dengan menggunakan komputer, misalkan dengan web browser, serta aplikasi internet yang lain. Berbagai keterampilan seperti kompetensi di atas diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas kerja konselor, utamanya dalam memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang ketujuh, apa itu komputer dan apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor. Jadi, kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai to compute. Komputer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Perkataan komputer bermaksud menggambarkan orang yang bekerja melakukan perhitungan aritmatik dengan atau tanpa alat bantu. Selanjutnya, keterampilan dasar apa yang harus dikuasai oleh konselor dalam menggunakan TI, yaitu aplikasi apa sajakah yang dikuasai konselor dalam menggunakan komputer, yaitu yang pertama ada word processing atau publication desktop untuk menciptakan dokumen layout yang menarik. Yang kedua, menciptakan laporan berkala visual menarik, efektif, menggunakan grafik, inovatif, dan menarik. Dan yang ketiga, database atau dokumentasi siswa dan
spreadsheet atau tabel dan grafik. Yang keempat, presentasi multimedia. Yang kelima, sumber daya elektronik dan internet, yaitu membuat, mengirim, menerima email, mendaftar ambil bagian diskusi elektronik, milis atau mailing list, mencari, menyaring informasi dan internet, mampu menggunakan search engine, mampu mengobrol atau chatting.